Shalom alaihim besem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Bapak Ibu Saudara, begini judulnya ya. Korban manusia itu terkutuk. Kok Yesus dikorbankan? Nah, saudara-saudara, kan berkorban manusia yang dikorbankan itu kan terkutuk. Kok Yesus dikorbankan sih? Ya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22. Tuh, kenapa harus penumpahan darah Yesus? Ya, padahal mengorbankan manusia itu terkutuk loh. Ada di mana? 1 Samuel 26 ayat 19. Terkutuklah orang yang mengorbankan manusia. Kok Yesus manusia dikorbankan di kayu salib loh, Pak? Berarti Yesus itu terkutuk, Pak. Ya, terkutuk itu tidak boleh, ya. Bagi orang Yahudi menjijikkan gitu. Katanya begitu, ya. Ya memang benar, ya nggak boleh orang berkorban manusia ya toh. Manusia dikorbankan, diserahkan ke Molok ya. Molok itu kan apa itu, dewa apa itu, yang dewa api itu ya. Tidak boleh mengorbankan anaknya dikasih ke dewa, nggak boleh. Lah kok Yesus dikorbankan? Manusia kok dikorbankan? Salahmu di situ. Kok salah kami di situ gimana? Lalu Anda itu salah itu pangkat 2 loh. Salah kuadrat loh, nggak cuman sekedar salah pangke banget, salah kuadrat. Salah kami di mana, Pak? Kan Yesus dikorbankan, darahnya tercurah. Padahal mengorbankan manusia itu terkutuk loh, nggak boleh loh. Ya salahnya di situ, salah kuadrat. Ya salah 2 kali. Pertama, Yesus itu bukan manusia seperti yang kalian maksud, ya toh. Loh, mengorbankan manusia ke dewa Molok nggak boleh. Lah iya, Yesus bukan manusia yang itu, bukan. Yesus itu memang manusia tapi beda dengan kita. Saya pertegas, Yesus memang manusia tapi beda dengan kita. Jadi Anda tidak bisa mengatakan bahwa Yesus manusia dikorbankan sama dengan anak kita dikorbankan. Beda, Bapak Ibu. Salah nomor 1 di situ ya. Yesus itu bukan manusia seperti kita ini, bukan. Ya, bedanya di mana? Yang jelas dia lahir dari Roh Kudus di dalam Matius 1 ayat 20. Kemudian dia tidak ada dosa padanya. 1 Yohanes 3 ayat 5. Terus tidak berbuat dosa. Ibrani 3 ayat 15 ya. Iya, 3 ayat 15. Jadi bukan seperti kita ya, yang lahir dari hasil suami dan istri. Terus roh kita juga roh manusia, bukan Roh Kudus. Terus apa? Oh, kita ini biang dosa. Ya, kita ini dosa waris ya, dosa yang diwariskan dan dosa perbuatan juga. Jadi Yesus bukan manusia seperti kita. Oke, jadi frase kata yang mengatakan bahwa terkutuklah yang mengorbankan anak manusia, baik itu anak laki-laki, anak perempuan, kakaknya, adiknya, kepada, terutama yang di Alkitab disebut kepada dewa Molok ya. Tidak boleh. Salahmu di situ. Anda pikir Yesus sama dengan anak laki-laki yang lain ya. Ya, dengan orang laki-laki yang lain ya. Salah pertama di situ. Salah kedua ya, Yesus di salib itu memang menggenapi rancangan Kejadian 3 ayat 15 ya. Di situ sudah dijelaskan. Kemudian Yesus juga di dalam berbagai kesempatan dia menjelaskan, aku akan mati lalu nanti bangkit pada hari yang ketiga. Ya, dan itu akhirnya digenapi juga, mati dan bangkit lagi. Itu menggenapi Kejadian 3 ayat 15 ya. Dengan 2 dasar inilah Anda yang mengira Yesus itu dikorbankan, manusia yang dikorbankan ya toh. Salahmu di situ, Bapak Ibu Saudara. Jadi very clear ya toh. Yesus dikorbankan atau Yesus mati 1 kali untuk selama-lamanya di dalam Ibrani 9 ayat 28 ya. Maksudnya adalah
Yesus menumpahkan darah, betul, itu ganti kurban di dalam Ibrani 10 ayat 1. Kalau Ibrani 10 ayat 1 itu kan kurban itu setiap tahun dilakukan terus menerus. Kalau Yesus Kristus itu satu kali untuk selamanya, Ibrani 9 ayat 28. Dan Yesus yang manusia itu, yang berkorban atau mati di salib itu, bukan, sekali lagi, bukan manusia yang anggap saja manusia dikorbankan, ditumpahkan darah atau dikorbankan seperti hanya untuk Moloch. Ya, very clear. Oh, jadi clear Pak. Jadi Yesus bukan sama seperti manusia yang di dalam 1 Samuel 26 ayat 19. Bukan. Ya, salahmu itu di situ, ya. Waduh, malu Pak. Tiwas ngeyel Pak. Ya. Tiwas ngeyel ya Pak ya. Padat, singkat dan clear ya. Jadi clear ya. Mengorbankan manusia itu terkutuk, berkorban manusia itu atau korban manusia itu terkutuk. Kenapa Yesus dikorbankan ya? Maka jawabannya dua kesalahan ya, pemahaman, yaitu satu, Yesus itu bukan manusia seperti pada umumnya kita. Kemudian nomor 2, bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu memang menggenapi rancangan Allah di dalam Kejadian 3 ayat 15. Rangkaiannya adalah mati di salib, dikubur 3 hari 3 malam, dan bangkit. Demikian ya. Jadi nggak sama dengan manusia kita ini. Kalau kita dikorbankan, mati nggak bangkit, tapi Yesus mati bangkit lagi ya. Demikian, padat, singkat dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.